السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، حيث يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في سورة البقرة ayat 45 sampai ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ayuhal ikhwah wal akhawat wa abna'i wa banati at-tullab wat talibat, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang banyak, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita sampailah akhir hayat kita. Kemudian kita bersalawat dan beri salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad summa assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah dan nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini Ustaz akan menyampaikan tentang salat khusyuk. Ayuhal ikhwah wal akhawat wa abna'i wa banatit tullab at-talibat, rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah merupakan amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah merupakan tonggaknya agama, tiangnya agama. Ketika seseorang itu tidak baik salatnya, ketika seseorang itu lalai dalam melaksanakan tugas kewajibannya yaitu salat, berarti tonggak atau tiang di dalam dirinya sebagai seorang yang beragama Islam atau Muslim itu menjadi lemah, itu menjadi goyah atau goyang, dia tidak akan pernah menjadi kokoh. Maka untuk itu perlu kita memperhatikan salat kita ini dengan sempurna. Dan salat yang Allah inginkan itu adalah
salat yang khusyuk. Nah, untuk mencapai salat yang khusyuk ini bukanlah satu perkara yang mudah, tapi dia melalui proses-proses yang panjang, melalui latihan-latihan, sehingga kita benar-benar merasakan nikmatnya ketika kita melaksanakan perintah Allah salat ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik itu kepada kita sehingga kita mencapai salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Dan ciri yang pertama Allah letakkan adalah mereka adalah orang-orang yang berada di dalam salatnya adalah khusyuk, orang-orang yang betul-betul khudu' wa tawadhu, yang betul-betul berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala saat dalam salatnya, serta ada kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhawat wa abna'i wa banati at-tullab wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana cara supaya kita ini mendapatkan salat yang khusyuk? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah kamu pertolongan dari seluruh persoalan kehidupanmu melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh salat yang khusyuk, sungguh salat yang sebenarnya itu benar-benar sangatlah berat kecuali ke atas orang-orang yang betul-betul khusyuk. Nah, siapakah orang-orang yang khusyuk ini? Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul yakin, orang-orang yang betul-betul siap bahwasanya mereka sedang bertemu dengan Rabb-Nya, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kembali. Nah, sifat yang ada di dalam ayat 46 orang-orang yang khusyuk ini, ternyata untuk mencapai salat yang khusyuk itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase sebelum salat. Fase yang kedua adalah fase sesaat mau salat. Fase yang ketiga adalah fase ketika pasca salat itu. Seperti mana Allah sebutkan, alladzina yazunnun, orang-orang yang betul-betul yakin. Alladzina yazunnun ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah halan wal mustaqbal. Nah, orang-orang yang betul-betul yakin kalau dia itu benar siap untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fase sebelum salat supaya kita bisa mencapai salat yang khusyuk. Nah, contoh kecil, kalau sekiranya pada jam 10 nanti gubernur akan mengundang kita untuk dijamu dengan makanan, lalu diberikan hadiah dengan uang yang banyak. Nah, kira-kira ketika kita akan memenuhi undangan gubernur ini pada jam 10 itu, bagaimana hati kita? Bagaimana persiapan kita? Bagaimana kondisi kita saat itu? Maka pada saat itu tentunya kita sudah bersiap-siap
Mungkin sejak jam 9 kita sudah mandi, kita sudah berpakaian yang bersih, yang rapi, yang cantik. Bahkan kita pakai minyak wangi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, rambut disisir, atau pakai songkok, pakai kopiah, dan lain sebagainya. Persiapan yang betul-betul matang, karena akan bertemu dengan gubernur dan kita akan mendapatkan hadiah. Nah, ketika Allah mengundang kita, yaitu dengan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana hati kita saat itu ketika mendengar azan itu? Apakah hati kita itu betul-betul merasakan ini undangan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dekat waktunya? Kalau tadi panggilan manusia saja, gubernur, kita mempersiapkannya begitu hebat, begitu besar. Tapi bagaimana dengan undangan Allah Subhanahu wa taala ini? Ketika Allah memanggil kita untuk salat. Kalau gubernur memanggil kita mungkin 1 tahun sekali, atau seumur hidup sekali. Sementara Allah mengundang kita 5 kali dalam sehari. Subhanallah, 5 kali dalam sehari. Dalam undangan ini dijadikan, bahkan Allah janjikan, ketika kamu benar dalam melakukan salat, maka Allah akan ampuni dosamu, Allah akan berikan rahmat kepadamu, Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupan, Allah akan selesaikan seluruh persoalan hidupmu. Subhanallah, 5 kali Allah mengundang kita untuk memberikan hadiah, memberikan berbagai macam janji-janjinya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Maka itu perlu persiapan fase sebelum sholat ini. Maka saat itu allazina yazunnun, kita sudah siap, kita sudah yakin untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul mencapai khusyuk di dalam salat itu. Maka itu ketika azan sudah dikumandangkan, hati kita sudah berdebar-debar dan kita terus untuk mempersiapkan diri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah menyuruh kita untuk mengenakan pakaian yang indah, pakaian yang bersih, pakaian yang cantik ketika kita melaksanakan perintah Allah pergi ke masjid, itu untuk melaksanakan salat. Maka itu buatlah persiapan yang matang. Kita mandi, membersihkan diri, kemudian membersihkan mulut, menggosok gigi, bersiwak, lalu kita memakai minyak wangi, dan kita melangkah dengan tenang menuju ke masjid. Ini fase yang pertama agar kita mendapatkan, tergolong dalam golongan orang-orang al-khasyi'in, itu orang-orang yang khusyuk. Itu fase pertama. Nah, fase yang kedua adalah annahum mulaqu rabbihim, saat ketika sedang atau sesaat akan salat. Nah, ketika azan sudah dikumandangkan, kita sudah bersih, kita sudah bersuci, lalu saat ketika akan kita salat, maka pada saat itu kita sedang bertemu dengan Rabb. Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, pada saat itu tentunya ada musuh-musuh kita yang tidak ingin kita mendapatkan pertemuan dengan Allah ini yang baik. Ada musuh yang tidak nampak, yang senantiasa untuk mengacaukan pikiran kita, yang sengaja untuk mengalihkan konsentrasi kita sehingga kita tidak pernah mendapatkan salat yang khusyuk. Siapa dia itu? Itulah syaitan. Maka itu ketika kita akan fase yang kedua ini, sesaat menjelang salat itu, kita perlu
perlu pemanasan, kita perlu uji coba dulu, itu dengan salat sunnat qabla al-fard. Jadi lakulah sunnat qabliyah sebelum kita melakukan salat-salat fardu itu. Kita uji 2 rakaat itu kira-kira bagaimana salat kita. Apakah kita terasa nikmat? Apakah kita terasa khusyuk? Yang berarti al-khudu wat tawadu. Al-khusyuk itu bermakna saat kita melaksanakan salat itu betul-betul memiliki kepasrahan diri yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khusyuk. Maka ketika itu salat 2 rakaat itu mampu tidak kita untuk melakukannya dengan khusyuk, atau banyak gangguan-gangguan. Ketika kita merasakan belum khusyuk, maka saat itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membaca surah An-Nas, kemudian ada doa di dalam surah Al-Mu'minun, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, abna'i wa banati at-tullab wat talibat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fase yang kedua ini, ketika sesaat sebelum salat itu, kita perlu betul-betul memiliki ketenangan, memiliki konsentrasi, betul-betul fokus. Salah satunya adalah kita tanamkan niat yang ikhlas, kemudian memahami betul-betul bacaan demi bacaan yang kita baca di dalam salat itu. Bukan terjemahan, artinya kita betul paham yang kita baca. Jika kita sujud, kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, kita betul-betul paham ucapan yang kita ucapkan itu, sehingga hati kita menjadi tenang, jiwa kita ikut dalam salat itu, ya tentunya kita akan mendapatkan nikmatnya salat ini ataupun khusyuk di dalam salat itu. Utsman bin Maz'un pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ketika aku berada di dalam salat, kadang-kadang aku menghayal, pikiranku melamun ke sana kemari. Lalu kemudian aku kembali, tiba-tiba datang lagi, aku kembali, datang lagi. Begitu terus menerus, ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya itu adalah syaitan. Apabila kamu mendapati dirimu diganggu, maka bacalah ta'awuz 3 kali. Kemudian isyarat ludah ke kiri sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali. Lalu kata Utsman bin Maz'un, setelah itu aku amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga aku mendapatkan salatku itu tenang dan tidak ada lagi menghayal atau gangguan itu. Nah, ini menunjukkan salat kita itu tidak pernah dibiarkan oleh syaitan, dan mereka pasti akan senantiasa untuk mengganggu, untuk menggoda agar jangan sampai kita mendapatkan salat yang khusyuk itu. Maka itu berhati-hatilah dengan musuh kita yang satu ini. Kemudian yang ketiga, pasca dalam salat. Pasca di dalam salat. Allah menyebutkan wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Bahwasanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Maka ketika kita
dalam pasca solat ini hendaknya ada perasaan dalam diri kita itu seakan-akan solat ini adalah solat yang terakhir dan tidak ada lagi solat setelah itu, karena kita akan kembali kepada Allah. Mungkin kita tidak akan ada lagi solat berikutnya, sehingga pada saat itu kita akan memberikan solat yang betul-betul teristimewa, yang mampu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu betul-betul hendaknya kita fokus, konsentrasi, dan perasaan itu harus selalu hidup di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan solat yang khusyuk seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Maka itu Allah menyebutkan sungguh solat yang khusyuk ini sangatlah berat kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan al-khashi'in, betul-betul dirinya mampu dengan khusyuk di dalam salatnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa mendapatkan salat yang khusyuk ini. Dan satu lagi yang terakhir, supaya kita bisa mendapatkan salat yang khusyuk ini adalah hendaknya kita betul-betul menjaga diri kita daripada maksiat. Karena maksiat, dosa yang kita lakukan itu menjadi duri ataupun menjadi penghalang untuk kita mendapatkan salat yang khusyuk itu. Ketika hati kita sudah bersih dari dosa, kemudian kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan keampunan, taufiknya, rahmatnya, kita mendapatkan nilai ataupun salat yang betul-betul tinggi di sisi Allah, itu salat yang khusyuk ini. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.